Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat-sehat. Kemudian hari ini Ibu akan membawakan materi tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau kalian untuk melihat di dalam lacinya masing-masing. Jika ada sampah, boleh diambil dan buang ke tempat sampah. Dimulai dari sekarang. Nah, baik, jika sudah siap, apakah hari ini kalian siap belajar? Oke, jika semuanya siap, Ibu mau kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, kita akan belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, bagaimana sih strategi cara kita meningkatkan kemampuan menulis kita? Nah, baik, untuk strategi pembelajaran ini yang perlu kita ingat itu ada 4 unsur. Nah, yang pertama itu ada menetapkan spesifik dan kualifikasi. Lalu yang kedua, memilih strategi atau pendekatan yang bisa dan tepat digunakan untuk kalian melakukan. Nah, yang ketiga, ada penetapan prosedur yang bisa menjadi pegangan atau bekal untuk Ibu mengajarkan kepada kalian. Lalu yang terakhir itu ada pencapaian atau target terakhir yang kita harus diselesaikan atau dicapai oleh kalian pada hasil akhirnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian menulis. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ibu kan sudah ada memberitahu sedikit gambaran tentang apa sih itu menulis. Nah, jadi Ibu mau, ayo di sini siapa yang masih ingat Ibu bilang pada minggu lalu? Oke, kalau ada yang bisa silahkan berdiri dan jawab di tempatnya aja, nggak usah perlu maju ke depan. Ayo silakan. Baik, kemudian Ibu akan menambahkan sedikit. Menulis adalah melukiskan atau menggerakkan tangan dengan menggunakan alat tulis pada lembar kertas atau di mana saja. Kemudian menulis adalah kegiatan menuliskan berbagai maksud atau bacaan sehingga bisa menjadi sebagai alat komunikasi yang secara tidak langsung. Nah, jadi ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu kepada teman kita atau kepada siapapun, ketika kita tidak ingin mengungkapkan secara langsung, kita bisa melalui tulisan yang bisa dibaca oleh orang yang kita tuju. Misalnya nih, Ibu, misalnya kalian sedang sakit, lalu kalian tidak bisa menyampaikan langsung kepada Ibu, kemudian kalian bisa melalui surat. Nah, kalian tulis di dalam surat itu bahwasanya kalian sedang sakit dan permisi. Lalu surat itu akan disampaikan kepada Ibu. Maka ini yang dimaksud dengan komunikasi secara tidak langsung. Kemudian, menulis ialah representasi yang masuk dari persatuan ekspresi bahasa. Perlu kita ketahui bahwa menulis tidak sama dengan melukis. Jika menggambar, maka pelukis hanya menggambarkan atau mencoret-coret huruf di alat pelukis dan tidak memiliki makna pada huruf tersebut.
Namun, jika sang pelukis menuliskan huruf demi huruf yang jika dirangkai maka menjadi makna terdapat maksud tertentu pada tulisan tersebut. Kemudian, menulis adalah salah satu alat komunikasi yang perlu kita gunakan secara tidak langsung. Dengan adanya menulis, kita dapat menuangkan berbagai perasaan yang kita rasakan. Nah, jadi ketika kalian merasakan sedih, gembira, kalian juga bisa mengungkapkannya lewat tulisan. Di mana itu? Iya, di buku diari juga kalian bisa melakukannya. Kemudian, apa sih Bu fungsi menulis? Nah, jika menulis ini tidak memiliki fungsi, tidak memiliki tujuannya, maka mungkin banyak orang yang tidak suka menulis. Nah, ketika kalian ingin menulis, kalian harus mengetahui apa sih fungsinya menulis, kenapa kita perlu untuk meningkatkan kemampuan menulis kita. Nah, jadi fungsi yang sangat penting dari menulis adalah menulis alat komunikasi yang bisa kita gunakan jika kita tidak ingin berkomunikasi secara langsung. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan kepada kalian. Kemudian, kita sebagai pelajar harus bisa menulis, karena dengan adanya menulis, kita bisa menuangkan apa yang sedang kita rasakan dan kita buat. Nah, tentu kita sebagai seorang pelajar, bukan hanya seorang pelajar, tapi siapapun harus bisa menulis. Bagaimana jika tidak bisa menulis, maka rasanya tidak mungkin kalau zaman sekarang masih ada orang yang belum bisa menulis. Lanjut ya, setelah itu menulis bisa membuat kita menjadi penulis yang dikenal banyak orang. Memang sekarang banyak sekali seorang penulis yang hebat. Mereka suka berkarya lewat tulisan mereka. Karena ketika mereka sudah tidak ada, maka tulisan nama mereka tetap dikenang sepanjang masa. Kemudian, penulis yang bagus akan ada prinsip atau teknik yang digunakannya. Nah, jadi ketika kalian ingin menjadi penulis yang hebat, penulis yang baik, penulis yang bagus, maka sebelum kalian mencapai target tersebut, ada teknik-teknik atau cara yang digunakan. Kemudian, seorang Akhadiyah mengatakan kegunaan menulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis bisa mengetahui tentang potensi yang ada dalam tubuhnya. Nah, jadi maksudnya di sini seorang penulis atau kalian, ketika kalian menjadi seorang penulis, maka kalian mengetahui bagaimana sih potensi kemampuan yang ada dalam pada diri kalian. Nah, jadi potensi saya sudah segini, saya ingin lebih naik lagi potensi saya, maka saya harus lagi giat lagi menulis, dan saya harus meningkatkan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam menulis. Kemudian yang kedua, penulis bisa melatih dirinya agar dapat dikembangkan. Nah, jadi ketika kalian ingin menjadi penulis yang terkenal, maka kalian harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Tidak hanya bersantai-santai saja, tidak ingin berusaha untuk mengembangkan potensinya, tapi harus juga mengembangkan apa sih yang harus ditingkatkan lagi agar penulisannya bisa menjadi lebih baik. Nah, sampai di sini dulu. Adakah yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, maka kita lanjut yang ketiga. Selanjutnya yaitu penulis bisa mendapatkan berbagai informasi yang bisa ia dapatkan dengan sehubungan dengan judul yang ia cari. Nah, jadi contoh itu seperti ini. Dia ingin menulis sebuah judul yang judulnya itu tentang kelinci yang cerdik. Nah, jadi
dengan judul tersebut dia akan mencari tahu kenapa sih kelinci tersebut dikatakan dengan hewan yang cerdik. Nah, dengan adanya dengan ia menulis judul tersebut, tentunya akan mencari informasi, kemudian ia akan mengetahui berbagai informasi tentang si kelinci tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada penulis bisa berlatih untuk membuat surat yang baik. Jadi di sini maksudnya adalah ketika ia suka menulis, ketika ia gemar menulis, maka dia bisa menjadi penulis surat yang baik. Dia tentu akan dengan kegemarannya menulis, dia bisa menjadikan dia seorang penulis surat yang baik. Nah, jadi ketika kalian sakit, maka kalian bisa menulis suratnya sendiri. Tentu kalian akan dengan mudah. Lanjut ya. Selanjutnya itu ada penulis bisa menjadi manusia yang giat dalam belajar. Di sini, ayo ibu minta kasih contoh satu, apa sih maksud penulis bisa menjadi manusia yang lebih giat lagi dalam belajar. Nah, ayo siapa yang ingin maju memberikan satu contoh terhadap apa yang dimaksud ini. Ayo, jangan malu-malu, ayo ke depan aja, nggak apa-apa. Nanti kalau salah kita benerin. Oke, tepuk tangan dulu buat si Rahma yang telah memberikan contoh. Ya, ibu akan menambahkan sedikit. Jadi maksud dari penulis bisa menjadi manusia yang lebih giat lagi dalam belajar adalah ketika dia menjadi seorang penulis yang baik, tentu dia akan merasa kurang dalam diri dia. Apa sih yang harus dia lakukan agar menjadi penulis yang baik? Maka dia akan lebih giat lagi dalam belajar. Dia tidak akan pernah merasa bosan atau merasa puas diri. Kemudian terakhir itu ada penulis bisa menjadi orang penengah bagi orang yang ada masalah. Iya, tentunya ketika dia menjadi seorang penulis, dia bisa menjadi penengah di saat orang memiliki masalah. Kemudian untuk selanjutnya itu ada tahap-tahap menulis. Nah, di sini untuk menjadikan tulisan kita lebih baik dan lebih bagus, maka kita perlu melakukan tahap-tahapnya sebelum menulis. Kemudian ada beberapa langkah yang harus kita gunakan dalam menulis. Yang pertama itu ada tahap pra penulisan. Maksudnya adalah di sini persiapan, tahap langkah yang pertama sebelum kita melakukan menulis, yaitu persiapan yang harus kita siapkan. Itu ada menentukan topik. Nah, jadi di sini kalian harus menentukan topik atau menentukan judulnya, apa yang ingin kalian tulis, apa yang ingin kalian buat. Kemudian ada membatasi topik. Nah, jadi di sini kalian harus membatasinya, tidak misalnya kalian tidak ingin panjang lebar atau ingin untuk selanjutnya cerita tersebut, maka kalian harus membatasinya. Kemudian yang ketiga itu menentukan tujuan. Nah, jadi dalam menulis kalian harus memiliki tujuannya. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya misalnya kalian ingin di tujuan akhir kalian ingin memberitahu pada orang banyak bahwa si kancil ini adalah seorang hewan yang cerdik. Nah, jadi kalian di situ harus memiliki tujuan untuk orang-orang bisa tahu bahwa dengan membaca tulisan kalian, mereka akan tahu tentang bagaimana tingkah kelinci, bagaimana trik-trik yang dilakukan kancil. Maksud ibu kancil ya, bukan kelinci.
Iya. Kemudian ada membuat kerangka tulisan. Nah, jadi kalian itu harus membuat kerangkanya juga agar kalian mudah untuk melakukan penulisannya nantinya. Kemudian ada menentukan bahan. Nah, di sini kalian harus memiliki bahan apa sih yang harus kalian persiapkan sebelum nulis. Nah, jadi selanjutnya yang kedua itu ada tahap penulisan. Untuk tahap yang pertama sebelum penulisan, adakah yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, maka kita lanjut untuk tahap yang kedua, yaitu tahap penulisan. Nah, jadi di tahap penulisan ini maksudnya adalah bacaan yang ada di dalam setiap rangka tulisan yang kita buat. Dalam penulisan yang baik, kita perlu untuk merinci lagi tulisan itu karena agar sang pembaca bisa mengerti apa yang kita tulis pada tulisan tersebut. Nah, jadi ketika kita untuk di tahap penulisan, kita harus merincinya lagi lebih baik. Kita baca ulang lagi apa sih yang perlu kita tambahkan sebelum sebelum sampai ke tahap orang membaca tulisan kita. Kemudian tahap yang terakhir itu ada tahap revisi. Setelah kita sudah siap dalam menulis, maka si penulis wajib membaca tulisannya. Tujuannya adalah untuk agar ketika si pembaca benar-benar mendapatkan hasil terakhir yang baik, maksudnya mendapatkan manfaat dari tulisan yang kita tulis tadi. Nah, jadi di sini sebelum ketika orang membaca terlebih dahulu, kita harus membacanya dahulu sebelum orang yang baca, karena jika memang ada kesalahan atau kurang lengkap, kita bisa menambahkannya lagi. Kemudian kita masuk ke strategi meningkatkan menulis. Nah, untuk sampai ke tahap ini dulu, Ibu mau Lisa untuk bertanya apa yang tidak paham atau yang lainnya juga bisa. Baik, jika tidak ada maka lanjut untuk ke tahap strategi meningkatkan menulis. Nah, jadi yang pertama itu Ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana sih menyampaikan atau menulis dahulu di tahap yang sederhana. Nah, jadi sebelum untuk tahap-tahap selanjutnya, Ibu akan mengajarkan untuk tahap yang pertama, tahap yang sederhana dahulu. Kemudian di sini yang kedua, Ibu akan membimbing kalian setiap hari untuk menulis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar kalian itu lebih mudah, lebih menguasai tentang menulis. Nah, lanjut. Yang ketiga itu ada Ibu juga akan membimbing kalian untuk membaca setiap hari. Karena apa? Karena dengan kalian menguasai bacaan, kalian mampu membaca dengan baik, maka dengan mudahnya kalian untuk mencari berbagai informasi yang kalian baca untuk lalu kalian tuangkan atau kalian tulis dalam sebuah buku tersebut. Kemudian Ibu akan memberikan sebuah ide-ide kepada kalian apa sih yang harus kalian tulis. Nah, yang terakhir, Ibu akan melakukan feedback. Nah, di sini Ibu akan membimbing kalian untuk di tahap feedback ini. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu mau kalian untuk meringkas apa yang telah Ibu
jelaskan kepada kalian untuk minggu depan dikumpul ringkasan tersebut. Kemudian sebelum ibu tutup, adakah yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, maka ibu mau kalian untuk mengakhirinya dengan membaca doa sebelum kita pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan apa yang ibu berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.